Dari awal kita melihat. Kami selalu percaya janji-Mu, ya dan amin. Terima kasih Bapa di sorga. Kau baik, Kau luar biasa. Pagi ini kami mau belajar dari firman-Mu. Bagaimana kami bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Berfirmanlah Tuhan di dalam kendali Roh Kudus. Setiap umat-Mu yang datang, pulang, mereka dilawat dan diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu terkasih, mari kita belajar firman Tuhan. Satu firman Tuhan berjudul Love God, Love People. 1 Petrus 1 ayat 22. Kita buka, kita baca. 1 Petrus 1 ayat 22. Yang sudah temukan katakan amin. Kok gak sepi? Yang sudah temukan katakan amin. Oke. Kita semangat ya, puji Tuhan. 1, 2, 3 saya akan bacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ada amin? Ada amin? Kan banyak orang Tonggin sini. Orang Tonggin harus semangat. Ada amin? Nggak perlu saya pakai bahasa kek kan? Gini, Bapak Ibu terkasih, saya waktu dikasih tema selama setahun di tempat ini, saya merenungkan tentang firman Tuhan ini. Love God and love people. Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu tahu nggak gini? Ini nggak bisa dibalik ya. Love people, love God. Yang benar adalah love God and love people. Saya akan jelaskan. Bapak Ibu kau lihat salib. Bapak Ibu tahu itu nggak bisa dipisahkan. Yaitu satu begini, saya akan jelaskan. Gini, salib itu berbicara hubungan vertikal dulu. Nanti saya akan jelaskan yang lain-lainnya. Hubungan vertikal dulu, yaitu Anda dengan Tuhan. Kemudian baru horizontal, sesama manusia. Nah, Bapak Ibu terkasih,
Yesus memberi pesan di Matius pasal 22 ayat 37. Saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan baik, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Kemudian Yesus memberikan perkataan ini dengan baik. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Pak, Bu, kenapa ini hukum yang terutama dan pertama? Yesus kemudian berlanjut, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pak, Bu, terkasih, saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih ya, setiap kita manusia, kita hidup dalam dosa, kita tidak sempurna. Lalu kalau Anda mencoba dengan dirimu yang tidak sempurna, Anda mencoba untuk mengasihi sesama manusia, nggak akan bisa. Amin. Sampai sini nangkap. Yang nangkap kata amin. Kurang semangat. Pagi ini kayaknya makannya kurang nih. Pak, Bu, gini, saya kasih tahu. Saya cerita saya saja. Bagaimana saya kemudian saya bisa mengasihi sesama manusia. Saya cerita saya dulu ya. Oke, saya orang Singkawang. Mama saya guru sekolah minggu. Dia adalah kepala dari guru-guru sekolah minggu di sebuah gereja yang besar di Singkawang. Saya nggak mau sebut namanya. Pokoknya gereja itu besar. Dia mendisiplinkan anak-anak setiap pagi harus ke gereja. Tapi ada satu anak pemberontak. Saya orangnya. Saya berontak. Saya ke gereja terpaksa resminya. Saya tumbuh remaja dengan suka kelahi sama orang. Saya dikeroyok banyak orang dan sebagainya. Sampai suatu hari saya dipindahkan ke Jakarta karena banyak urusan kenakalan remaja. Di Jakarta pikir mama saya tambah baik, tambah rusak. Karena Jakarta itu kan banyak orang-orang nggak benar. Saya bilang banyak orang-orang preman dan sebagainya. Saya bergaul dengan mereka. Saya tumbuh keras, agak kepahitan sama pendeta. Saya benci gereja. Sampai suatu titik saya mengambil keputusan saya menjadi antikris dan saya menyembah Lucifer. Kemudian hidup saya rusak semua. Bagaimana orang begini bisa mengasihi sesama manusia? Ketika saya lihat orang, pikiran saya adalah kalau dia perempuan, bagaimana saya bisa berbuat yang tidak senonoh sama dia dan saya bunuh dia. Pikirkan itu. Itu pikiran dari si jahat. Suatu titik saya dibawa pada Tuhan, saya bertobat. Saya bertobat. Saya masih ingat ada beberapa orang ketemu saya di jalan, itu anak muda, mungkin dia seorang mahasiswa pakai ransel, dia bawa buku traktat yang isinya Yesus mengasihi Anda. Dia kasih kepada saya. Saya lihat itu, saya buang. Karena saya nggak suka. Saya boleh Kristen, tetapi saya nggak suka. Pak, Bu, Bapak Ibu bisa membayangkan, saya harus mengasihi Tuhan dulu, baru saya bisa mengasihi sesama manusia. Kalau kondisi rusak begitu, tidak bisa mengasihi sesama kita. Tidak akan bisa. Makanya pertama saya mau ngomong, kalau Anda bisa mau love God and love people, firman Tuhan tadi sudah mengajarkan bahwa Yesus berkata, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu. Ya. Nah, gini Pak Bu. Pertama-tama kita harus mengenal Tuhan Yesus dan mengalami Dia. Itu poin satu. Mengenal Dia, banyak orang bisa. Datang ke gereja, mengenal Dia, banyak orang bisa. Hari Minggu beribadah. Mengalami Dia, belum tentu. Mengalami Dia 1 tahun atau 365 hari. Hari ini apa yang Anda alami tentang Dia? Contoh, di pagi ini mau keluar, motor mogok. Nah, motor mogok ya. Mengalami Dia nih, kita cerita. Kita tahu udah starter nggak mau nyala. Mengalami Dia. Sebentar lagi mau jam 9. Mengalami Dia. Ada orang
bilang gini, Tuhan Yesus, saya sudah mau ke gereja, bentar lagi saya terlambat. Saya nggak mau terlambat. Dia tumpang tangan ke motornya. Pak, ya benar, mesin Bapak tumpang tangan. Kalau kamu mempercayai Tuhan, dia bisa bekerja di daging, dia bisa bekerja di alam, dia bisa bekerja di segala hal. Itu yang saya percaya tentang dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu bagi saya. Kalau bagi Anda, saya nggak tahu. Saya banyak menemukan kasus-kasus begitu. Tiba-tiba dia start lagi, nyala motornya. Dia ke gereja, dia nggak terlambat. Setelah pulang dari gereja, baru dia cek ke bengkel. Ternyata ada kabel yang putus. Tapi orang itu bilang, saya mengalami Tuhan pagi ini. Amin. Sebagian sudah begini-begini. Saya selalu mengajarkan Bapak Ibu terkasih, bagaimana Anda mengalami dia. Anda mengalami dia setiap hari, itu membuat imanmu bertumbuh. Itu penting sekali loh. Bapak Ibu lihat saya bisa berkhotbah begini, saya mengalami dia. Kalau saya tidak mengalami dia, khotbah saya di sini cuma teori, Anda dengar teori, tidak ada apapun yang terjadi. Saya percaya Tuhan saya ada Tuhan yang hidup. Yesus kita ada Yesus yang hidup. Maka Anda harus mengalami dia. Kalau orang sudah mengenal dia, Anda harus mengalami dia. Kalau Anda sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja berkarya lewat hidupmu yang penuh kepahitan, masa lalu yang rusak kayak saya, kejahatan, kebencian, semua itu ada padamu. Kamu tidak akan bisa mengasihi sesama manusia. Tidak akan bisa. Yang ada cuma kebencian, iri hati, gampang tersinggung. Itu terjadi. Jadi mengenal Tuhan lewat apa? Kau baca firman Dia. Firman itu berkuasa mengubahkan hidupmu. Sekali lagi saya bilang, saya ada produk pikiran error. Kalau saya lihat wanita, yang ada dalam pikiran bayangan saya adalah telanjang. Maaf. Tapi pikiran saya error, diubahkan oleh firman Tuhan. Segampang gitu Pak. Saya lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya menghafal firman Tuhan. Saya hafal bersuara. Itu mengubahkan memori saya yang rusak. Bertahun-tahun hidup dalam pornografi. Nontonnya selalu pornografi, majalah pornografi. Bertahun-tahun Tuhan ubahkan saya. Sehingga saya bilang tadi, mengenal Tuhan dan mengalami dia, membuat saya pada akhirnya 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi barang siapa dalam Tuhan, dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu ayat saya baca setiap kali dalam hidup saya. Tuhan masih merokok, Tuhan masih hobi minum. Aku mau buang itu semua. Bagaimana seorang peminum, kau bilang dia bisa mengasihi sesama manusia, kau orang sudah teler, nggak ingat apa-apa lagi. Saya lah orangnya dulu. Saya nggak akan bisa mengasihi orang, nggak akan bisa sampai saya mengenal Tuhan Yesus dan hidupnya mengalami Dia. Nah, setelah itu yang kedua, begini Bapak Ibu terkasih. Hal yang kedua begini, saya catat di sini. Kamu bisa mengasihi sesama manusia lewat kau belajar mengasihi Tuhan. Kau lihat Tuhan sama Anda. Bapak Ibu terkasih, mau dengar kesaksian saya? Bertobat dari perzinahan selama bertahun-tahun. Saya siklusnya tuh jatuh bangun. Hari ini minta ampun, entar siang jatuh lagi. Begitu terus. Iblis selalu ngomong, kamu nggak layak, mati aja kamu. Katanya mau bertobat, nggak pernah bertobat. Gitu terus. Saya belajar dari Tuhan. Dia mengampuni saya. Hari ini ada orang nyakiti saya. Yesus bilang, Petrus, kau harus bisa mengampuni dia. Tak terbatas. Saya belajar dari bapak saya. Orang itu saya ampuni. Orang saya yang dulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya dulu udah bilang, saya hidup di jalanan. Saya ya gitu orangnya. Saya tidak punya karakter lembut dalam diri saya. Tidak ada. Ya ada karakter yang kasar, keras. Tapi saya sejak mengenal kasih dari Bapa Yesus, Dia ubahkan saya.
baru saya bisa mengasihi orang. Kalau dia tidak, saya nak mencontoh dari dia, gambarannya itu tidak ada. Bapak Ibu jangan heran kalau anak yang tumbuh dari keluarga broken home, yang dia foto selama hidupnya adalah bapak mamanya siong tak terus, mamanya ditampar, bapaknya dipukul pakai sapu, dikejar-kejar. Itu kan? Mungkin zaman now tidak ada. Zaman kami tahun 90-an, tahun 80-an banyak sekali. Kalimantan Barat terkenal kawin cerai. Saya nggak menghujat daerah saya. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Ini bapaknya kawin lagi, mamanya ditinggal. Teman saya juga sama begitu. Puji Tuhan, tahun demi tahun Tuhan terus ubahkan Kalimantan Barat. Amin. Gereja yang berperan, kita juga berperan. Amin. Saya sangat bersyukur, saya lihat di tahun ini sudah banyak perubahan. Lanjut, yang tadi, belajar mengasihi dari Tuhan. Kemudian gini, Tuhan mengajarkan saya dalam ladang misi, bagaimana saya melihat Yesus ya. Saya lihat Yesus ya. Kita lihat di Filipi ya. Filipi pasal 2 ayat 8. Bapak Ibu terkasih. Gini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia bicara tentang Yesus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini berbicara Yesus berkorban. Yesus berkorban buat kita. Dia kasih saya contoh bagaimana dia bisa berkorban dirinya untuk saya. Oke, saya lanjut lagi, ada satu ayat. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-14. Gini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang yang besar jumlahnya. Ini saya suka, ada tulisan begini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Inggrisnya ngomong gini, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. Sama, kurang lebih. Pak, Bu, saya mau kasih tahu ya, orang banyak boleh datang, dia sakit. Kalau Yesus nggak tergerak, dia nggak mau menumpang tangan dan nggak sembuh. Benar kan? Kenapa? Persoalannya ada kesembuhan dan mujizat. Karena Yesus punya belas kasihan. Setuju? Pak, Bu, kita lihat aja orang kaya hari ini duduk dengan uang banyak, orang miskin datang. Kalau dia nggak mau ngasih, dia nggak mau ngasih. Duit itu nggak akan keluar, tetap ada di dompet dia. Kalau Yesus punya kesembuhan, Yesus nggak mau ngasih, mau 100 orang berkumpul di depan juga nggak ada yang terjadi. Ini gambaran masuk ke pikiran saya. Bapak Ibu jangan heran, kalau Anda di Bengkayang, di kota Sanggauledo, Ledo, dimanapun Anda jumpa saya di jalanan, saya sedang tumpang tangan sama orang Dayak, ya bukan saudara saya, karena saya orang Tongyin, saya bukan Dayak. Saya nggak ada hubungan keluarga, saya nggak kenal, baru kenal, Pak Bu, baru kenal, karena saya lihat dia punya apa ya, punya sesuatu yang harus didoakan. Dia sedang bergumul sesuatu, Roh Kudus kasih tahu pada saya, ke sana kamu, doakan dia. Dan benar, nggak ada kebetulan. Ternyata benar, dia ada pergumulan ini, itu, dan sebagainya. Dan saya nggak akan tanya, kamu Katolik, kamu Kristen, oh gereja di mana? Oh enggak, bukan, nggak ada urusan dengan saya. Saya urusannya, saya disuruh oleh Bapak dan saya doakan kamu. Udah, urusan saya itu. Kenapa saya bisa mau terdorong begitu? Bapak Ibu kan belum kenal saya. Nanti saya akan putar video apa yang saya lakukan selama hidup saya, yang Tuhan perbuat demi tangan saya. Saya mau bilang, kesembuhan, kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Tetapi kalau saya nggak mau melepaskan, nggak ada apa yang terjadi, orang itu tetap dalam kondisi begitu. Itu harus digerakkan oleh kasih. Kamu nggak punya kasih, kamu nggak bisa. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya melihat Yesus.
saya mencontohi dia. Dia adalah contoh dan gambaran video yang saya lihat bagaimana saya bisa mengasihi orang lain. Jadi saya contohin dia dulu. Kalau Yesus mengampuni saya, tak terbatas. Orang bersalah sama saya, ngomongin saya di belakang, jelek-jelekin saya sama semua hamba Tuhan yang ada. Suatu hari Tuhan bawa orang itu kembali kepada saya dan bilang gini, Pak, minta maaf ya Pak. Minta maaf ya. Nangis-nangis, minta maaf ya. Emang saya yang suruh dia datang kepada saya? Tidak, Roh Kudus yang suruh dia datang kembali kepada saya. Satu orang Pak? Tidak, lebih dari 2-3 orang. Kok bisa Pak? Pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saya. Dan saya tidak mau pikir hal yang jahat yang dia buat saya mau balas. Tidak, saya hanya berpikir satu, Tuhan saja mengampuni saya, kok saya nggak bisa mengampuni dia? Nah, itu aja. Jadi kok Tuhan bisa mengampuni saya, Tuhan sudah ngajarin saya sekarang juga sama mengampuni dia. Dan kalau di jalanan saya lihat orang-orang yang sedang membutuhkan kasih, saya tahu dia nggak ada uang, di dompet saya ada uang, saya lihat dia, Tuhan sudah bilang sama saya, kasih dia emban. Tapi saya belagak ego, saya lewat aja. Berarti saya nggak mau dengerin apa yang Tuhan suruh. Tapi kalau saya sebentar, saya keluarin dompet saya dengan gampang, mengasihi lewat memberi. Amin. Tidak cuma hanya tumpang tangan saja. Amin. Saya termasuk orang yang begitu. Saya nggak akan ngomong, saya pendeta nggak ada uang. Nggak. Saya akan ngomong, saya pendeta, saya diberkati oleh Tuhan. Mau apa kamu? Kan sesuai firman, ya kan? Anak Bapak diberkati, amin. Amin. Makin lesu. Amin. Maka kalau Tuhan bilang kasih dia emban, saya tarik dari dompet saya kasih dia emban. Habis saya kasih, saya bertamu di rumah orang, disuruh berdoa di keluarga itu. Sebentar orang itu keluarin 4 sen buat saya. Jadi tambah 1 nol dari Tuhan. Kenapa? Karena kamu melakukan firman Tuhan. Apa yang kau tabur, duit, kau terima duit. Banyak orang berharap dapat lui, tapi pelit. Tidak akan bisa. Kamu harus tabur apa, kamu ketui apa. Amin. Amin. Lanjut. Terakhir. Gini. Tadi pertama mengenal Tuhan dan mengalami dia. Kedua, belajar mengasihi dari Tuhan. Ketiga, praktek mengasihi sesama. Ini yang terakhir. Saya akan bahas. Buka Alkitab Anda. Bapak Ibu terkasih, di 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Bapak Ibu terkasih berpikir, kasih itu apa? Nih Rasul Paulus menulisnya begini. Bapak Ibu mungkin sudah sering baca, tidak apa-apa, kita baca lagi supaya firman ini masuk dalam pikiran dan hati kita. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, yang baik, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada amin. Saya bahas dari awal. Bapak Ibu, kita harus praktek mengasihi sesama manusia. Yang ada di gereja ini, yang ada kenal, nggak kenal, Anda harus mengasihi. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Benar ya? Kalau mobil kita lagi jalan, tiba-tiba diginiin, dipepet. Saya khususnya dari background keras, gampang terpancing, dan saya kejar itu mobil. Saya nggak mau bohong di depan jemaat, saya jujur. Tetapi seringkali Roh Kudus bilang, berhenti, sabar. Amin.
Kan nggak lucu Anda melihat Evangelis Hendrik berantem di jalan. Kan nggak lucu. Orang kalau kenal Tuhan harus punya kasih. Saya akan bicara dari mimbar ini untuk diri saya dan untuk jemaat. Tidak hanya untuk jemaat, untuk diri saya. Kasih itu sabar. Kalau istrimu kurang hemat berkata-kata, bapak-bapak sabar. Kurang hemat itu artinya boros. Itu aja tio yang peno. Kedua, kasih itu murah hati. Saya tidak sedang membanggakan seseorang, tapi saya bilang sama istri saya mendarat dari Ponti, saya ketemu dengan hamba Tuhan yang murah hati. Dia tanya saya, pesawat turun jam berapa? Nanti siapa yang jemput? Nanti gereja saya atur jemput ke sini. Orang itu tak lain gembala Anda. Saya nggak membanggakan seseorang, terus terang. Tapi kalau saya masih hidup, saya bisa memberikan apresiasi. Saya akan lebih suka memberikan itu daripada orang itu ketika itu tidak ada. Itu sifat saya. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih, murah hati begitu. Saya penginjil, bukan khusus main di Kalimantan Barat. Kalau Bapak lihat nama saya, ketik aja Evangelis Hendrik, langsung ada keluar di belakangnya. Mereka cuma di keyword Evangelis Hendrik itu yang teratas itu saya, bukan sombong. Maaf, yang teratas itu saya. Jadi kalau Bapak search di Google Evangelis Hendrik, itu pasti muncul gambar-gambar saya. Saya pernah bikin film Anak Singkau Bertobat 1, 2, 3. Ya, saya main di daerah Kalbar, main di daerah Sumba, NTT. Saya sudah menjelajah pulau-pulau di Indonesia, Pak Bu. Bapak Ibu tanya Sorong, Sorong, Toraja, Makassar, Poso, semua sudah. Kecuali yang wilayah-wilayah barat ini, di Medan pun sudah. Nias belum, ya. Sudah banyak saya keliling. Saya mau kasih tahu, saya keliling, saya sudah banyak lihat orang. Hamba Tuhan dari gereja besar sampai gereja kecil. Tapi satu hal, bicara murah hati, sedikit orang yang murah hati. Saya mau ngomong, kan Bapak nggak tahu, tanya sama saya yang keliling, saya yang ngalami, jangan tanya orang lain, saya yang keliling, tanya sama saya lebih tahu. Dari gereja yang berukuran berapa, saya pernah masuk semua. Saya melihat kalau orang yang ada kasih adalah orang yang murah hati. Amin. Saya kalau orang datang sama saya, diminta tolong sama saya, Pak, saya sudah didoakan doa pelepasan di Amerika, di Hawaii, tidak lepas, masih begini-begini. Saya tinggal ngomongnya gampang, nggak usah persulit orang. Oh, datang aja sama saya, udah. Tuhan Yesus sembuhkan kamu, bukan saya. Saya bilang, Tuhan Yesus sembuhkan kamu. Kamu ke Hawaii, tiket pesawat sudah habiskan puluhan juta. Kau datang sama saya setelah didoakan sesen pun kamu nggak kasih, saya juga nggak pusing. Murah hati. Amin. Baca murah hati. Amin. Amin. Hari ini ada yang datang minta tolong sama Anda, jangan kau tolak. Mungkin itu malaikat Tuhan Tuhan utus untuk mencobai Anda, menguji Anda lebih tepat, bukan mencobai Anda. Kan ada ayat Alkitab. Kapan Tuhan kami begini? Oh, waktu saya telanjang, waktu saya kelaparan, kamu nggak mengunjungi saya, nggak memberi buat saya. Oke? Belajar murah hati. Belajar murah hati. Orang datang Anda, kau bisa tolong. Jangan tolak. Kamu nggak tahu, suatu hari kamu dalam kesusahan, orang lain Tuhan pakai tolong kamu. Saya sering ngalami itu, Pak Bu. Saya bisa ngomong, karena saya ngalami. Di lapangan saya banyak ngalami hal-hal begitu. Saya tolong jemaat-jemaat yang tidak mampu, saya tolong hamba Tuhan yang tidak mampu. Kalau bicara misi, itu pasti banyak hal-hal begitu. Saya nggak akan beberkan semua. Saya cuma ngomong sedikit, saya fokus di pengajaran ini aja. Berikutnya, ia tidak cemburu. Bapak Ibu terkasih, kalau kita punya sifat tidak cemburu, akan membuat rumah tangga Anda aman. Kalau banyak cemburu, dikit-dikit sudah lihat HP suami, periksa-periksa. Haiya, mau tahan oh. Ni tang sit ah, nggak ngerti kah?
mau tahan oh. Nyalai ci pasti cewek. Lakimu pasti akan pergi. Cemburu nggak boleh. Dalam Alkitab Tuhan kasih kata cemburu ini ketika dia lihat jemaat umatnya menyembah ilah-ilah lain. Di manusia kita diajarkan untuk kita bisa punya rasa, jangan suka cemburu. Dikit-dikit cemburu, dikit-dikit cemburu. Bahkan cemburunya berlebihan. Itu nggak bagus. Nasihat perkawinanmu nanti saya bilang. Nasihat. Lanjut. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya nggak usah jelaskan, Bapak Ibu udah tahu. Berikut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti anak-anak Tuhan yang punya kasih, dia pasti melakukan perbuatan yang sopan. Amin. Amin. Saya di Manado, di pedesaan, setiap kali saya keluar, pagi Pak Pendeta, pagi, shalom, selalu sapa, sopan. Saya di Papua, mau ke toilet apa, dikawal sama mereka, sopan. Saya percaya itu sifat orang Kristen. Amin. Itu sifat anak-anak yang percaya sama Tuhan. Amin. Tidak kasar. Amin. Oke, lanjut. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah tahu lah, mencari keuntungan sendiri, ya kan? Itu tidak bagus. Nah, kemudian ngomong gini, yang 5. Masih di 5. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saya lihat di terjemahan Inggrisnya, diterjemahkan, dia tidak mudah terprovokasi dan gampang berpikir negatif atau dendam. Bapak Ibu terkasih, bicara marah, semua orang bisa marah, ya kan? Dan umumnya kalau kita kesal, kita pasti punya gambaran. Kita lihat orang tersebut dan itu kita memori itu kita simpan. Firman Tuhan mengajarkan, buang semua amarahmu. Di Efesus, buang semua amarahmu. Jangan disimpan. Bapak Ibu terkasih, saya banyak melihat khususnya wanita. Wanita kan banyak bergerak dengan perasaan, pria dengan logika. Tahu wanita di dalam pelayanan misi saya itu adalah jumlah yang paling tinggi dalam pemulihan hati. Kenapa? Gampang terluka, tersinggung, masa lalu, kekerasan orang tua dan lain sebagainya, pernikahan yang gagal. Saya bilang itu paling banyak saya temukan. Bapak Ibu terkasih, jangan menyimpan sesuatu yang buruk dalam hidup Anda. Karena kalau kamu simpan yang buruk itu, nanti akan tumbuh jadi penyakit dalam diri Anda. Tidak percaya, silakan praktek. Sakit mah, migrain, agak kaku-kaku ini Pak. Bapak ketawa. Saya kasih contoh ya. Saya pernah ada di satu lokasi di mall Jakarta Barat. Saya nggak mau sebut mallnya. Saya lihat ada seorang ibu-ibu orang Batak, ini, jemaat di gereja. Bu, seperti biasa, penginjil. Bu, saya mau berdoa buat ibu. Boleh? Boleh. Saya mau berdoa buat ibu untuk hati ibu. Waduh, langsung keluar muncrat dari mulutnya. Saya nggak terima itu orang tuh ngomong saya begini. Ternyata saya langsung ngomong, ibu, itulah akar pahit membuat kamu stroke. Amin. Jangan pelihara penyakit dalam tubuh kita. Amin. Jemaat harus sehat. Amin. Kamu mau bekerja kan, mau menikmati hari-hari yang baik dalam hidupmu, jangan simpan kebencian, jangan simpan akar pahit, jangan simpan dendam. Yang rugi kita sendiri, orang itu tidak rugi, kamu yang rugi. Saya buang itu semua jauh, tidak mau dalam hidup saya. Kalau dia sudah berbuat hal yang enak sama saya, cukup saya berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya. Sudah dia juga Tuhan, saya sudah nggak mau urusan lagi, udah selesai, segampang gitu. Amin. Dan dikatakan gini,
Ia menutupi segala sesuatu. Saya sangat tertarik dengan kata ini. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang hebat, luar biasa, punya kasih, kalau ada kesalahan-kesalahan saudaranya, tidak dibeberkan di umum. Suaminya hari ini jatuh dalam dosa, nggak satu RT semua tahu. Oh, dia main sama itu, selingkuh. Semua orang tahu. Kasih menutupi segala sesuatu. Ya, kasih menutupi segala sesuatu. Saya lihat ada gereja-gereja, gembalanya bermasalah, jemaat pengurus semuanya diam. Kasih menutupi segala sesuatu. Dengan baik kita diam, bukan membiarkan dosa. Dosa adalah dosa. Saya harus katakan di depan jemaat, dosa adalah dosa. Tetapi kita diajar oleh Tuhan, kasih menutupi segala sesuatu. Tidak gosip sana, gosip sini, gosip sana, gosip sini. Amin. Amin. Saya sudah selesai. Bapak Ibu terkasih, operator nanti boleh siapkan video. Love God and love people. Satu tema yang bagus, tapi mempraktekannya tidak mudah. Kau harus belajar mengasihi Tuhan dengan sedap hatimu, senap jiwamu, segenap akal budimu. Yesus ngomong ini luar biasa perkataannya, 3 hal. Senap hatimu, senap jiwamu, senap... Tunggu dulu, stop dulu. Stop dulu. Saya ulang. Mengasihi Tuhan dengan sedap hatimu, sedap jiwamu, sedap akalmu, pikiranmu. Sedap hati, Yesus ajarkan kalau kamu menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, jangan setengah-setengah. Jangan satu masih Kristen, satu masih agama lain, khususnya kita orang Tongyin. Kalau kamu udah putuskan ikut Yesus, ikut dia sepenuh hati. Saya orang Tongyin, Singkawang, tapi saya sangat radikal sama Tuhan. Saya kalau ikut Tuhan, tidak setengah-setengah. Saya bertahun-tahun mengenal Tuhan saya. Saya ikut dia dengan sungguh-sungguh seperti Kaleb. Dan saya mendapatkan bagian saya seperti Kaleb. Saya dapat dari Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sedap jiwa. Apapun perasaanmu hari ini, kacau atau gimana, habis berantem dengan suami di rumah, oh jangan bilang nggak ada. Saya sering lihat mau ke gereja masih berantem. Jiwanya bermasalah, membuat iblis bilang, sudah kau jangan ke gereja, di rumah aja, pemulihan dulu. Wih, ngomongnya bagus iblis, tapi yang harusnya kau datang ke sini karena mungkin hari ini sedang ada firman yang cocok buat kamu. Amin. Yang akan memulihkan kamu. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mau peduli, mau hujan, mau apapun. Kalau itu ada jam ibadah, kamu akan datang. Seperti saya waktu masih muda. Saya waktu masih muda, setiap ada kegerakan Tuhan apapun, saya selalu akan ada di bangku depan dan saya selalu siap seperti spon dan menerima apa itu mau sampaikan. Mengasihi Tuhan dengan sedap jiwa, berbicara, ini udah melalui Tuhan. Tuhan bilang, tabur. Saya nggak akan melawan suara Tuhan dan bilang enggak. Karena saya tahu Tuhan kalau suruh saya menabur, Dia pasti menepati janjinya, saya akan menuai. Mengasihi Tuhan yang sedap akal budimu. Hari-hari ini banyak sekali orang pintar. Banyak anak-anak Tuhan dipakai dengan IP yang 3 lebih ke atas lulus. Tapi ketika ditanya, mau melayani nggak di gereja? Mama saya sering ngomong ke saya, iya, nomor 1 nggak mau dia kasih buat Tuhan, itu insinyur dia. Nomor 2 jadi dokter. Nomor 3 pengusaha. Nomor 4 yang gak kurang-kurang, nah itu dia kasih buat Tuhan. Udah sekolah kitab. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu, berbicara apa yang ada di pikiranmu yang terhebat, kau beri buat Tuhan. Amin. Beri buat Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih,
Kami jadi hamba Tuhan, bukan kami tidak belajar, kami nggak sekolah, kami dari background orang gagal. Tidak. Sekali lagi saya mau ngomong, saya bukan dari background orang gagal. Tetapi dalam karir yang sedang nanjak, saya tinggalkan itu semua. Dan Tuhan panggil saya mau mengasihi Tuhan dengan akal budiku. Saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan untuk menjangkau orang-orang, saya akan lakukan. Mengasihi Tuhan dengan segala akal budimu. Lanjut, saya ngomong gini. Jadi, kau belajar dulu mengasihi Tuhan. Dan nanti di dalam dirimu, Tuhan sudah ubahkan kamu. Kamu sudah mencontoh dari Tuhan. Baru kamu bisa praktek sama sesama. Kalau kamu gagal, jangan terhakimi. Karena Roh Kudus akan terus mengajar Anda, mengajar Anda, mengajar Anda. Contoh, hari ini ada orang lewat depan rumahmu. Dia meminta kamu tolong. Kamu gagal, kamu nggak tolong dia. Next, Tuhan akan kirim lagi orang yang sama, orang yang lain. Tuhan suruh kamu, dan kemudian saya mau bilang, itulah saatnya kamu punya kesempatan untuk mempraktekkan kasih pada sesama. Amin. Saya sudah selesai.